Kita gerakan kanan kiri Pak ya, jangan depan belakang Pak. Kita pastikan Pak ya, apakah ini memang lehernya sudah aus, sudah oblak, ataukah dari mur Pak ya, mur roda. Biasanya Pak seringkali terjadi di bagian mur ini sering kendor sendiri, sehingga ketika digoyang seperti ini maka serasa seperti as ataupun lahar roda kena. Untuk memastikannya bisa kalian kencangkan terlebih dahulu sebelum kalian langsung vonis mengganti lahar. Padahal ini masih dikatakan motor baru Pak ya, masih baru 2022 kok sudah kena Pak ya. Apakah ini gagal produk ataupun gimana, kita tidak tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Barai Motor. Baiklah, hari ini di hadapan saya sepeda motor Beat Deluxe, Beat keluaran tahun 2022. Untuk masalah di motor ini, kata yang punya motor, ini katanya roda belakang goyang Pak. Kita cek, oke, kita pastikan apakah benar ini goyang. Nah, di sini ada pergerakan Pak ya. Untuk cara menganalisanya, kita gerakan kanan kiri Pak ya, jangan depan belakang Pak. Nah, ini ada gerakan, ada spasi. Namun kita pastikan Pak ya, apakah ini dikarenakan emang lehernya sudah aus, sudah oblak, ataukah dari mur Pak ya, mur roda. Biasanya Pak seringkali terjadi di bagian mur ini sering kendor Pak, sering kendor sendiri, sehingga ketika digoyang seperti ini maka serasa seperti as ataupun lahar roda kena. Nah, jadi kita gerakan sambil kita pegang asnya Pak ya, as rodanya. Nah, sambil kita uglek-uglek Pak ya, gerak-gerak. Kalau misalkan digerakkan asnya ikut gerak, ikut goyang, berarti masalahnya benar dari lahar. Kalau misalkan hanya roda yang goyang namun sementara asnya tidak ikut gerak, itu hanyalah kendor Pak. Untuk memastikannya bisa kalian kencangkan terlebih dahulu sebelum kalian langsung vonis untuk mengganti lahar. Padahal ini masih dikatakan motor baru Pak ya, masih baru 2022 kok sudah kena Pak ya. Apakah ini gagal produk ataupun gimana, kita tidak tahu juga. Nah, untuk melepas mur roda digunakan kunci 24. Lalu kita tahan. Nah, seperti ini. Kita tahan seperti ini teman-teman. Nah, untuk titik tumpunya ini kita tahankan ke bagian dudukan knalpot ataupun dudukan baut untuk knalpot. Untuk bagian pelek agar ini tidak lecet, karena cat baru ini Pak. Sayang catnya mahal, kita ganjal menggunakan lap untuk melindungi agar pelek tidak rusak. Tuh Pak, ini keras Pak. Konten. Nah, ada beberapa komentar yang masuk di video saya sebelumnya, katanya metode untuk cara melepas seperti ini merusak ke bagian pelek. Ini tinggal diganjal Pak. Ini modalnya cuma lap. Oke, jadi aman tuh, tidak ada yang lecet. Ada komentar yang masuk di video saya sebelumnya mengeluh kendaraannya, katanya terasa macet ataupun didorong terasa berat. Kemungkinan Pak masalahnya sama seperti motor Beat ini, dikarenakan kalau misalkan lahar roda ataupun lahar as roda belakang ini sudah goyang, maka ini akan sering mengalami macet Pak ya, dikarenakan si bagian kampas rem dengan tromol ini mengalami goyang pergerakan, sehingga saat ini muter kemungkinan besar tromolnya langsung menggesek ke bagian kampas, karena kampasnya terletak di bagian blok mesin Pak. Jadi kalau misalkan ininya goyang, si kampas diam Pak ya. Jadi antara tromol dengan kampas rem kadang nempel kadang tidak gitu kan. Ketika nempel dia akan mengalami terasa seret ke roda belakang. Tuh. Oke, kedengaran ya. Atas bawah goyang Pak, depan belakang goyang. Di sini memiliki buah lahar untuk penahan as roda tersebut. Ini ada dua lahar. Nah, yang satu berada di luar, maksudnya terlihat dari luar juga. Nah, yang ini lahar. Yang satu ada di dalam, termasuk lahar gearbox. Biasanya yang sering terjadi Pak, lahar yang ini Pak, lahar yang bagian luar. Untuk bagian lahar yang dalam yang terendam oleh oli gearbox itu jarang sekali rusak.
Oke, dikarenakan untuk lahar yang di dalam gearbox dia selalu terlumasi oleh oli. Namun untuk lahar yang ini, yang luar, dia tidak mendapatkan pelumas, justru malah sebaliknya dia sering terkena air ataupun kotoran sehingga lahar karatan Pak ya. Lalu oblak. Ini gunakan kunci 19 untuk melepas puli ataupun mangkok ganda. Kenapa harus melepas mangkok ganda Pak? Karena untuk membuka ataupun membelah bagian gigi gearbox ini bautnya terhalang oleh puli belakang, makanya ini harus dilepas dulu Pak. Wow Pak, olinya mengerikan Pak ya. Fisik daripada oli kemungkinan terkontaminasi air atau juga ini olinya kurang bagus Pak. Dimana untuk penggunaan oli gearbox, kalau misalkan semuanya aman, tidak ada yang bocor dan tidak terkontaminasi air, oli tidak akan rubah pun tidak pudar warnanya Pak ya. Selalu bening walaupun kalian gunakan bertahun-tahun, ini biasanya tidak ada perubahan Pak untuk dari warna. Makanya ini perhatikan Pak ya untuk selang hawa gearbox. Kalau misalkan ini keluar nyongcrok seperti ini Pak di luar, ketika terendam air ataupun kehujanan dicuci, ini air akan masuk ke dalam gearbox sehingga oli gearbox akan bercampur dengan air. Nanti ujung-ujungnya lahar di sini berikut gigi gearbox akan hancur. Oke Pak, olinya Pak. Harus lihat teman-teman untuk kondisi lahar di sini semuanya karat. Ini lahar roda, ini oblak, sudah pastinya oblak. Nah, yang ini Pak, ini juga kena, maksudnya karat. Kita cek lahar bagian luar. Nah, ini sebaliknya Pak. Yang ini masih aman Pak, tidak goyang. Biasanya seringkali terjadi saat roda belakang goyang, oblak. Lahar yang ini Pak, yang sering aus. Namun di motor ini masih aman. Justru yang ini Pak, sudah kelihatan dari fisiknya juga tuh. Ini pasti oblak karena urutannya seperti ini Pak. Ini as roda, ini masuk ke lahar yang ini Pak ya untuk menahan roda. Nah, yang satunya dia ditahan oleh lahar yang berada di blok ini Pak. Nah, yang ini masuk di sini sehingga ini goyang. Ini lamun digantinya ya, lamun diganti nu iya misalkan diganti nu iya iya oli moal kotor deh mau herang Bos, soalnya terkontaminasi oleh kotoran ini Bos. Iya, tapi makin murah ya aya. Anu 15.000 Bos. Hah? Ganti. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk di motor ini yang menyebabkan roda belakang oblak ini Pak, lahar yang ini dikarenakan ini karatan. Apakah ini sebelumnya pernah kemasukan air sehingga lahar menjadi karatan seperti ini, dan juga yang ini Pak ya, ini akan mau kita ganti. Kalau misalkan diganti hanya lahar untuk as roda, sementara yang ini tidak diganti, ini terkoneksi ke gigi yang tengah Pak, gigi rasio yang tengah. Nah yang ini, nah yang ini Pak, kalau misalkan lahar ini tidak diganti, yang ini kan sudah karatan Pak, tuh fisiknya sudah karat. Nantinya saat pergantian oli gearbox, maka oli tersebut akan selalu kotor Pak. Kotoran yang sudah tercipta di lahar ini akan tercampur dengan oli sehingga oli baru akan cepat mengalami hitam Pak ya, kotor tuh. Dikarenakan ada pemicu untuk menjadi oli hitam kotor. Oke. Jadi ini kita ganti yang ini lahar roda dan ini. Ini untuk ukurannya 6201 yang ini Pak ya. Namun yang ini untuk lahar roda 6302. Untuk proses melepasnya, karena ini lahar tanam, bearing tanam Pak ya, tidak bisa diketok dari sebelah luar karena ini tertutup, tidak ada lubang. Ini lahar tanam semua Pak. Ini untuk pelepasannya harus menggunakan alat khusus ataupun tracker. Atau kalian tidak punya tracker, ini harus menggunakan metode las. Karena kita sudah punya alatnya. Nah, ini dia. Jadi harus menggunakan alat bantu, alat khusus.